Dan pelajaran dari kehidupan seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah memanfaatkan masa muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menimba ilmu agama. Maka nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian, para peserta kajian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita, yaitu gunakanlah masa muda untuk menimba ilmu agama. Karena masa mudalah masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menggunakannya sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Jagalah, gunakanlah sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu dari 5 perkara tersebut adalah syababaka qabla haramik. Yang artinya gunakanlah sebaik-baiknya masa mudamu sebelum masa tuamu. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menyambut mereka dengan penuh sukacita. Seperti misalkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau setiap kali mendapati masa anak-anak muda, maka beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya selamat datang dengan orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami untuk benar-benar memperhatikannya. Nah, ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarana an nuwassi'a lakum fil majalis. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melapangkan majelis-majelis untuk para pemuda seperti kalian. Antum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Kalian adalah generasi penerus kami dan para ulama setelah kami. Maka saya nasihatkan sekali lagi, terutama kepada para orang tua yang masih memiliki anak-anak yang masih sangat muda. Dekatkan mereka dengan ilmu agama. Jauhkan mereka dari hal-hal yang menjauhkan dari ilmu agama. Dan itu sangat banyak di zaman sekarang. Dekatkan mereka dengan Al-Quran sehingga mereka lancar membaca Al-Quran. Dekatkan mereka dengan Al-Quran sehingga mereka menghafal Al-Quran. Mendengar selalu Al-Quran. Memahami Al-Quran. Dekatkan mereka dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran sebagai petunjuk tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Dekatkan mereka dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Anda sebagai orang tua tidak sanggup untuk mengajari mereka ilmu-ilmu tentang agama Islam dan adab-adab tentang agama Islam secara eksplisit, maka saranailah, sediakanlah mereka sarana untuk bisa belajar agama. Misalnya Anda orang tua akan mendapatkan juga pahala mengajari ilmu agama kepadanya, kepada mereka, kepada anak-anak. Jangan sampai sudah kita sebagai orang tua awam baru belajar setelah umur 40-an, sesudah tua, maka warisan kehidupan kita juga wariskan kepada anak-anak kita. Itu namanya orang yang tidak berpikir. Itu namanya seorang yang melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Maka saya nasihatkan kepada para orang tua, jangan sampai anak-anak Anda jauh dari ilmu agama. Dekatkan mereka dengan ilmu agama selama mereka masih muda.
dan ukuran muda adalah sebelum 40 tahun. Jangan sampai, sekali lagi saya katakan, kehidupan orang tua yang jauh dari agama, baru belajar agama setelah 40 tahun, baru belajar agama, jangan sampai keadaan itu, kehidupan itu Anda wariskan kepada anak-anak Anda. Rasulullah SAW bersabda, la yuldawul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Apalagi sebagian orang tua menganggap belajar mendalam secara sistematis tentang ilmu agama Islam hanya bagi anak-anak yang ada di pesantren. Maka ini adalah asumsi dan pemikiran yang sangat keliru dari orang tua. Ini pelajaran yang sangat berarti kita ambil dari seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena setelah Rasulullah SAW wafat, maka beliau mengajak sahabatnya untuk menimba ilmu agama kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang memiliki hadis-hadis dari Rasulullah SAW langsung. Dan sahabatnya mengatakan, siapa yang akan memerlukanmu? Di tengah-tengah kita masih banyak para sahabat Nabi. Maka akhirnya berpisahlah 2 orang tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terus menimba ilmu agama, dan tidak beberapa lama orang-orang mengerumuni beliau di Masjid Nabawi bertanya kepada beliau tentang ilmu agama. Sedangkan teman beliau tadi mengatakan, kana hadzal fata aqala minni. Sungguh pemuda itu lebih cerdas, lebih pintar daripadaku. Wahai para orang tua, apa manfaatnya jika anak Anda paham ilmu umum, paham ilmu umum sebagaimana Anda paham, tetapi dia tidak memahami ilmu akhirat yang itu lebih bermanfaat untuk Anda sebagai orang tuanya dan terutama untuk anak Anda. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir mengetahui hal-hal yang lahiriah dari kehidupan dunia. Paham betul tentang kehidupan dunia. Tetapi mereka tentang kehidupan akhirat, mereka benar-benar lalai. Mereka benar-benar tidak tahu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, ya'lamuna wallah. Mereka benar-benar mengetahui demi Allah. Sampai perkara dunia, sampai jika salah seorang di antara mereka meletakkan dirham di jari jemarinya tanpa ditimbang, dia akan tahu berapa berat dirham tersebut. Wala yuhsinus salah, tetapi dia tidak bisa sholat. Apa faedahnya? Ini pelajaran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.